warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam kitab Khasa'isul Kubra jilid 2 halaman 65 ada sebuah kisah tentang salah seorang hamba sahaya Rasulullah yang bernama Safinah. Di suatu pagi yang cerah, beliau melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Ternyata di tengah lautan ada badai yang menghempaskan perahu sehingga perahu hancur berantakan. Akhirnya dengan berpegang pada kepingan papan perahu, dia pun terombang-ambing di lautan yang akhirnya dihempaskan ke daratan dan terjepit di sela-sela pepohonan. Tiba-tiba datang seekor singa. Di tengah ketakutan, singa tersebut menghampiri Safinah. Lalu Safinah berkata, "Wahai Abul Haris." Abul Haris adalah kunyah untuk singa. "Saya adalah hamba sahaya Rasulullah dan saya sangat cinta kepada Rasulullah. Pun saya bersedia mengorbankan harta, mengorbankan nyawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ajaibnya, ternyata sang singa menunduk dan malah membantu Safinah yang terjepit di pohon dengan didorong keluar, dan akhirnya menuntun Safinah menuju jalan besar. Sesampainya di sana, lalu singa tersebut mengaum sebagai tanda perpisahan dengan Safinah. Alhamdulillah, dengan berkat cintanya kepada Rasulullah, dengan berkat pengorbanannya kepada Rasulullah, Safinah bisa lepas dari mara bahaya. Dan inilah yang kita rasakan hari ini. Dengan cinta kita kepada Rasul, alhamdulillah, kita bisa menghadapi hari demi hari, waktu demi waktu dalam menjalani kehidupan kita. Hari ini kita akan bertanya kepada seluruh jamaah. Saya mulai dari kaum ayah, bapak-bapak semua, apakah kita cinta kepada Rasul? Cinta. Untuk kaum ibu, ibu-ibu, ada cinta kepada Nabi? Cinta kepada suami? Cinta kepada saya? Itu yang jawab siapa? Istri saya atau janda? Hari ini 23 Rabiul Awal, di mana tepat 1492 tahun 0 bulan 11 hari yang lalu, bertepatan dengan 20 April 570 Masehi, telah lahir seorang pemuda gagah, di mana Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dan UG berkata, semoga selamat dan salam selalu tercurahkan kepada seorang pemuda tampan yang tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dengan rasa cinta di dalam dada, dengan rasa rindu yang menggelora, kita getarkan sebuah nada yang membahana dengan suara yang menggema.
cinta, cintaku kepada Rasul. Aku rindu, rinduku kepada Rasul. Aku kangen, kangenku kepada Rasul. Aku sayang, sayangku kepada Rasul. Apabila begitu besar rasa cinta kita kepada Rasul, pertanyaannya, apakah Rasul juga cinta kepada kita? Pede sekali. Ya, ternyata betul. Rasulullah juga sangat cinta kepada kita. Ini terbukti di saat Rasulullah dibangkitkan pertama kali di padang mahsyar. Maka yang pertama keluar dari mulut Rasul adalah pertanyaan kepada Jibril. Aina ummati? Di manakah umatku ya Jibril? Di manakah para jemaah GPS yang berada di Masjid Al-Bayan Politeknik? Maka kita pun berbondong-bondong menjumpai Rasul. Dan saat itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Rasulullah mengenal kita dengan tanda sujud kita. Sehingga ada seorang yang datang menjumpai Rasul. Ya Rasul, saya juga kemarin ada pergi GPS Rasul. Oh ya, tapi kenapa tandanya kok tidak terang? Sepertinya kamu yang tertidur saat sedang tausiah ya. Hati-hati kalau ada yang tidur, nanti Rasulullah nggak kenal. Karena hari ini kita bercerita tentang cinta kepada Rasul. Dan alhamdulillah rasa cinta inilah yang dituangkan oleh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mandana di Sino, di Bumo Acehnya, Sajan Getanyo, yang diakui oleh Rasulullah. Al-ulama ummati kal anbiya'i bani Israil. Kata-kata ikram wa ta'dhiman ulun Tuhan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Masjid Al-Bayan, saudara ulun Tuhan yaitu Tuku Muhammad Nasir Daudi, beserta seluruh pengurus Masjid Al-Bayan Politeknik yang alhamdulillah uronyo kagak terima tim dari GPS untuk hadir di Masjid Al-Bayan. Kita doakan semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada beliau dan seluruh pengurus serta kepada keluarga beliau. Amin. Seterusnya kepada para pemuda yang tadi ada Ustaz Raji dan juga seluruh khadim GPS yang berhasil mengumpulkan seluruh jamaah pada hari ini, dibantu dengan teman-teman dari UKM. Apa itu UKM? Universitas Kebangsaan Malaysia. Iya, untuk kegiatan mahasiswa. Nah, ternyata hari ini sudah berkumpul teman-teman semua, dan ini berkat kerja keras dari khadim GPS. Juga di sini ada khadim SMS, SCB, S3, S apa lagi? S Tele, oh S SKB, SKS, entah S apa-apa saja. Pokoknya seluruh pengurus kegiatan subuh berjamaah. Dan teristimewa kepada seluruh sidang jamaah Masjid Al-Bayan Politeknik, kita doakan agar seluruh jamaah Allah berikan umur yang berkah, harta yang berlimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan akan berakhir bahagia di dalam jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Untuk hidup bahagia di dalam surga, untuk hidup bahagia di dalam jannah, ternyata kuncinya gampang, yaitu dengan memelihara sholat subuh berjamaah. Karena seperti kita ketahui, sholat subuh berjamaah memiliki 3 dimensi tersembunyi, yaitu akhlakul karimah, akidah, dan juga ibadah. Dalam 15 menit ke depan akan kita coba bahas ketiga komponen yang menjadi misteri di dalam sholat subuh berjamaah. Kaum ayah kedua, asal syurga Allah. Yang pertama, akhlakul karimah. Kita ketahui bersama Rasulullah SAW dibangkitkan
ke tengah-tengah kita untuk memperbaiki akhlak umat. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dan ternyata di dalam sholat subuh berjamaah, di sini terjaga etika, terjaga sopan santun, terjaga perilaku kita. Dari mulai pakaian, orang yang pergi sholat subuh berjamaah telah mengamalkan akhlak dari pakaian. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kita lihat semua yang hadir, yang pria ganteng-ganteng, yang wanita cantik-cantik, semua mengenakan pakaian terbaiknya. Dan ini berbeda dari kelakuan orang jahiliyah yang berkeliling di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Bahkan mereka beribadah sebelum datangnya Rasulullah dengan bersiul. Maka salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdif. Ketika agama Islam hadir, ibadah ini digantikan dengan sholat, dan siulan mereka digantikan dengan bacaan Al-Quran. Ini sebagian dari akhlak kita. Tadi Al-Imam Ustaz Bayhaqi SPDI telah membacakan surat Al-Jumu'ah, di mana dengan alunan suaranya yang merdu, dan beliau juga Direktur Tahfidz Islamic Center. Kita terbawa dengan alunan merdu ayat Al-Quran. Setelah sholat subuh, Rasulullah mengajarkan kita akan membaca Al-Quran, minimal surat Waqiah. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setelah subuh dan asar, maka Allah akan memberikan hidup sejahtera, hidup bahagia, walaupun dalam kondisi kaya raya. Ya gimana gak bahagia udah kaya? Ini kelebihan dari Al-Quran. Habis salat Isya, bacakan surat Tabarak, surat Al-Mulk. Tidak panjang, cuma 30 ayat, 5 menit selesai. Setelah baca surat Tabarak, baru nonton Dangdut Academy. Silakan. Tadi malam siapa lagi di eliminasi? Oke. Ayat Al-Quran kita bacakan. Malam Jumat bisa dibacakan juga surat Yasin. Rumah tangga inilah selalu disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu akan selalu bertambah. Dan inilah bagian dari akhlak. Akhlak terpuji, di mana para ulama mengumpulkan akhlak terpuji, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah dalam suatu cabang ilmu yang disebut ilmu tasawuf. Semua orang ingin bertambah, bertambah ilmunya, bertambah hartanya. Saya tanya sama yang ibu-ibu, ibu-ibu, uang belanjanya ingin ditambah atau dikurang? Umurnya, Bu, umurnya ingin bertambah atau cukup hari ini aja, mati hari ini? Bertambah, ya. Sekarang kira bapak, bapak-bapak ingin anaknya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bapak-bapak ingin istrinya bertambah atau berkurang? Bertambah. Ini ibu-ibu, hak prerogatif bapak-bapak, ya. Ternyata kita semua ingin bertambah. Nah, amalan kita juga perlu ditambah. Mulai hari ini tingkatkan amalan kita setiap hari dengan penuh akhlak dan etika yang dibalut dalam ilmu tasawuf. Lalu ada yang bertanya, Ugi, kalau memang amalan harus ditambah, besok saya pergi SMS ke Masjid Syuhada Manggedung. Di sini ada panitia dari Masjid Syuhada Manggedung, ada, ya, Bapak ada panitia dari Masjid Syuhada Manggedung. Saya pergi SMS besok, saya sholat subuh 4 rakaat. Boleh? Nggak boleh juga, nggak gitu juga. Ibadah kita ditambah dengan amalan sunnah, dengan keikhlasan, dan juga dengan etika. Siapa yang selalu sholat subuh berjamaah dengan akhlak dan dibalut dengan ilmu tasawuf, maka dia akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tuhan asal surga Allah. Yang kedua, sholat subuh berjamaah memiliki esensi nilai akidah.
Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir, liduluki syamsi ila ghasaqil laili, sampai malam hari telah gelap gulita, wa qur'anal fajr, dan sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat subuh yang disebut qur'anal fajri disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Dan syahadat inilah yang merupakan batas pengakuan kita kepada Allah, di mana kita bertauhid dengan suatu akidah, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah terus yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan dakwah dan kita disuruh mengikuti Rasulullah. Ini merupakan bukti cinta kita kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah berdakwah 13 tahun lamanya untuk mengajarkan akidah. Walaupun Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, dibully, akan tetapi Rasulullah tetap istiqamah karena Rasulullah menyampaikan pesan dari Tuhan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasulullah sampaikan adalah pesan dari Tuhan, sehingga Rasulullah dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Inilah konsep daripada akidah, sehingga kita takut kepada Allah dan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Dengan konsep ketakwaan kita kepada Allah, inilah yang diajarkan dalam akidah dan diatur, dibalut oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam suatu konsep ilmu disebut ilmu tauhid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu menetapkan tauhid sebagai dasar akidah dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka insya Allah Allah akan jaga imannya sampai mau memisahkan nyawa. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Terkadang yang takut mati hanya orang tua. Banyak masjid yang kita kunjungi, begitu banyak. Seperti besok mungkin SMS kita masih syuhada Badar, ini ada Pak Ilyas. Banyak masjid-masjid yang sebelumnya kita kunjungi hanya dihuni, hanya dimakmurkan oleh orang-orang tua. Yang di masjid cuma abuji, yang azan abuji, yang kamar abuji, yang rahba abuji, yang lentika abuji, yang daimum abuji, makmum juga abuji, yang gali kubur abuji, akhirnya yang mati ya juga abuji. Tapi alhamdulillah hari ini dengan GPS Gerakan Pemuda Subuh merajut ukhuwah menuju sholat subuh berjamaah, telah banyak anak-anak muda yang ganteng. Ibu-ibu kalau pengen cari mantu lihat di soft-soft depan sini, ganteng-ganteng semua. Inilah anak-anak muda, calon penerus bangsa. Jadi yang azan itu ganteng seperti Ustaz Miswar Anas tadi. Bukan lagi orang tua, bukan lagi Abu Syi. Kadang-kadang Abu Syi azan merotan nih. As-salatu khairun minan nom. Orang yang mendengar makin genom. Paling kalau ada nenek-nenek di samping masjid, waduh, Abu Syi itu merdu sekali suaranya, karena dari merdu. Kalau ada Instagram saya follow itu. Kalau ada YouTube-nya saya subscribe itu, kata nenek. Tapi sekarang sudah diganti eranya, generasi pemuda milenial. Nah ini di depan kita. Alhamdulillah bila kita istiqamah, maka seluruh pengurus dan jamaah sholat subuh, baik itu GPS, SMS, SJB, SKS, S3, S Tele, pokoknya seluruh pengurus jamaah subuh, insya Allah Allah tetapkan imannya di dalam dada, Allah berikan kekuatan akidah sehingga saat menutup mata Allah tetapkan iman di dalam dada, insya Allah. Jamaah mutuah asal syurga Allah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu
nilai ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Al-Ahzab 21 mengisyaratkan tentang bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai pedoman, sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah, contoh teladan kita. Salat subuh berjamaah merupakan aktivitas sehari-hari dari Rasulullah dan harus mencontoh dari Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Konsep ibadah salat subuh berjamaah diatur dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu fikih. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah dengan menganut apa yang diajarkan dalam ilmu fikih, itulah tanda cinta kepada Rasul. Man ahabbani, kata Rasul, kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku dengan salat subuh berjamaah, mengikuti tata cara dariku, kata Rasul, kana ma'i fil jannah, adalah dia bersamaku di dalam syurga. Rasa cinta yang kita rasakan di dalam dada terkadang beda-beda maknanya. Ada mahasiswa yang cinta kepada pujaan hatinya. Saat sedang kasmaran dia akan berkata, wahai adinda, bagiku hanya ada 3 hal berharga di dunia. Yang pertama matahari, yang kedua bulan, dan yang ketiga kamu. Matahari untuk siang hari, bulan untuk malam hari, dan kamu untuk selamanya. Seorang caleg yang sedang jatuh cinta, dia akan berkata kepada pujaan hatinya, wahai adinda, sepertinya saya akan gagal dalam pemilihan kali ini. Mengapa begitu Kakanda? Karena bagaimana saya akan memikirkan rakyat, sedangkan di pikiran saya yang ada hanya kamu. Akan tetapi rasa cinta seorang pemuda, rasa cinta seorang caleg akan kalah dengan rasa cinta sang Nabi yang besarnya 1000 kali lebih besar. Di mana Rasulullah di saat terakhir ajal hendak menjemput nyawa, di bibir beliau masih terucap ummati, ummati. Beliau masih ingat kepada kita. Terkadang kita saat hendak mati yang kita ingat cuma istri, Nur Hayati, atau anak Nur Baiti. Itu pun kita mau bagi warisan. Itu tanah yang di Buntut, yang di Bukit Rata, bagi aja untuk kalian semuanya. Tapi ada ruko 4 pintu di Junda, itu yang jangan dijual. Kenapa ayah kok jangan dijual? Itu punya orang, jangan dijual. Rasa cinta Rasulullah kepada kita wujudkan dengan salat subuh berjamaah, dengan menerapkan ilmu fikih, dan insya Allah membuat ibadah kita menjadi lebih berkah. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah. Akhirnya sebagai kesimpulan, dengan memperingati Maulid Nabi Sayyidil Mursalin yang diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita terapkan 3 hal sebagai esensi dalam salat subuh berjamaah, yaitu akhlakul karimah, akidah, dan juga ibadah. Semoga dengan semangat salat subuh berjamaah, maka akan terwujud walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti jalanku, maka Allah akan menunjukinya ke jalan yang lurus. Besok saudara-saudara kita di sana, mungkin ada Abu Ali dan teman-teman yang lain, akan berada pada 212. Kita yang berada di sini giatkan dengan sholat subuh berjamaah. Ish kaliman au mut syahidan, hiduplah mulia dengan tetap menegakkan sholat subuh berjamaah, ataupun mati syahid dengan menegakkan agama Allah dalam kalimat la ilaha illallah
Inilah saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga menjadi manfaat bagi saya sendiri dan kita semua yang hadir di sini. Ikan sepat, ikan gabus. Ini belum sampai 30 menit, tapi makin cepat makin bagus. Berenang di air tawar agak cepat, soalnya Ustaz udah lapar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kurang. Kenapa kurang? Biar diundang lagi. Kalau udah cukup mungkin nggak diundang lagi. Jadi kalau kurang nanti diundang lagi, oke, isi lagi. Insya Allah semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kasar, karena saya adalah makhluk kasar. Mungkin ibu-ibu kata-katanya banyak yang halus karena ibu makhluk. Jelas saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.